Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita anak-anak istimewa. Oke, kali ini kita bakalan cerita bareng salah satu anak nih. Dia boleh kenalan dulu dong. Ini ada dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Iya, halo, perkenalkan, namaku Deris. Pekerjaan sebagai guru di sekolah khusus buat anak berkebutuhan khusus di Bandung. Oh, di Bandung. Nama sekolahnya apa tuh kalau boleh tahu? Nama sekolahnya The Kavin School. Oh, Kavin School. Itu Iya, anak-anaknya berkebutuhan khususnya dalam arti kayak gimana? Kan banyak. iya. Nah, jadi jenisnya kalau di kami itu ABK-nya ada yang Down syndrome, ada yang autis. Sebelumnya udah keluar sih, tapi kami maksudnya sempat menangani itu. Lalu ada yang retardasi mental, udah itu aja. Oh iya, tambah ada gangguan emosi gitu. Gangguan emosi. Oh, Iya, udah berapa lama ngajar di sana? ngajar di sana udah 3 tahun dari kuliah tingkat akhir dulu. Oh, udah. Iya. Boleh diceritain dong. Suka dukanya ngajar ya. Bagus tuh kayak gitu. Suka dukanya, dari sukanya dulu ya. Boleh. Kan kalau stereotip orang lain bahwa ngajar di tempat anak yang berkebutuhan khusus itu banyak menguras emosi gitu ya, menjengkelkan gitu. Tapi nyatanya enggak kok, enggak menjengkelkan gitu. Intinya sudut pandang kitanya yang harus diubah, bahwa kalau anak-anak itu yang spesial need ya emang dia seperti itu perilakunya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak memahami itu. Jangan disamakan dengan anak yang kebanyakan yang umum gitu. Jadi kalau anak-anak spesial ini, anak ABK ini ya emang dia nggak paham, misalkan dia nggak bisa diem gitu, jalan-jalan aja padahal dia tahu namanya juga anak gitu. Ya emang kita dalam memberikan pelayanan untuk anak-anak itu emang harus ekstra gitu, dan jangan menganggap sama lah sama anak umum gitu. Ya beda-beda. Beda, iya. Terus kalau gue Sukanya iya, ini sukanya dulu ya. Nah, sukanya anak-anak itu ini ya, gemesin gitu. Jadi di sisi mereka yang seperti itu, ternyata mereka tuh punya perilaku yang sama secara umum dengan anak lainnya, suka main, ada gitu. Senangnya sih tiap waktu ada aja gitu yang jadi bahan ketawa gitu dari anak-anaknya itu gitu, tanpa bukan berarti kita pertama tuh membuli anaknya, enggak ya gitu, tapi dari perilaku anaknya itu loh gitu yang muncul gitu. Contohnya anak ini ganjen gitu, kalau lihat cowok tuh langsung mukanya tuh malu-malu gitu, cie gitu kan, bikin ketawa gitu, happy-nya di situ gitu. Nah, sekarang untuk dukanya kadang bingung gitu untuk menghadapi orang tua gitu. Orang tuanya punya ekspektasi bahwa anaknya harus unggul nih akademisnya, gimana caranya, makanya saya menyekolahkan anak itu, anak-anak pengen bisa membaca, nulis gitu. Tapi nyatanya kan kalau anak ABK ini terbagi menjadi 3 macam. Ada mampu latih, mampu didik, dan mampu rawat gitu. Mampu latih adalah anak yang hanya bisa dididik, hanya bisa dilatih gitu. Seperti misalkan disuruh nyapu yang gitu, pokoknya lebih aplikatif lah gitu. Nyapu, dia ngelap-ngelap, seperti itu, instruksi gitu. Nah gitu, itu yang mampu latih. Kemudian ada yang mampu didik. Kalau mampu didik itu, kalau mampu didik bisa dijali akademis gitu, seperti membaca, menulis, berhitung, itu bisa gitu, bisa banget gitu.
dan yang terakhir mampu rawat. Mampu rawat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, hanya apa mengharapkan pertolongan dari orang lain gitu, pertolongan dari orang tua atau siapapun lagi. Seperti itu, dia nggak bisa apa-apa sendiri gitu. Dan tentu dalam klasifikasian ketiga macam itu ada yang sesuai dengan IQ-nya gitu. Aku baru tahu kan mereka Ada, iya. Nah, kadang ada orang tua tuh ngeluh-ngeluh gitu, Pak, anak saya pengen bisa baca, sampai detik ini belum bisa baca, usianya udah 11 tahun. Iya, usianya 11 tahun. Jadi kan lihat, dia kan Down syndrome gitu. Tapi juga setelah di psikotes hasilnya mampu latih. Di hasil psikotesnya pun ada penjelasannya bahwa tidak bisa mampu latih itu dididik untuk ya lebih ke akademis gitu. Karena kalau dipaksakan dilatih pun anaknya akan stres gitu. ada tes juga untuk Ada, dia ada di psikotes gitu. Itu sedihnya tuh gitu kan, orang tuanya maksud ya Allah gitu kan, udah jelasin nih gini loh, ada aja yang maksa gitu, kadang jadinya mumet gitu. Atau ada yang sebetulnya bisa sih gitu mampu didik gitu, tapi nyatanya dia rumah dia nggak di treatment lagi oleh orang tuanya, jadi mata yang di sekolah nggak diulang lagi dia. Itu kendalanya. Biasanya dengan anak sih nggak ada kendala ya, percaya dengan orang tua gitu sih, dukanya itu. Dan ya kalau anak sih ada kalanya ya anaknya ngejengkelin itu sih. gitu. Yang namanya anak juga Iya, anak-anak lain pun ya ada lah gitu sih si jengkelnya gitu aja sih kalau dukanya. Cuma emang yang lebih signifikan tuh dari orang tua sih, bingung kita ngejelasin ke orang tua tuh apa, membuka mindset orang tua tuh gitu, membuka matanya tuh gitu. kalau soal perbedaan sih atau tentang kesehatannya mereka. Oh, perbedaannya ada sih. Jadi di tempatku ada anak yang memang dia mesti ke rumah sakit tiap bulan gitu untuk check up gitu, karena dia si apa ya, lupa lah pokoknya. Jadi dia tuh nggak ada apa, harus injek insulin atau apa gitu, lupa lah kan gitu. Nah jadinya tuh dia mesti ke rumah sakit, ada obatnya gitu. Ada juga yang kalau sakit lama banget sakitnya tuh kayak gitu. Kalau lama tuh berarti sampai nggak masuk gitu ya? Iya, nggak masuk seminggu, paling sebentar seminggu tuh, malah bisa lebih gitu. Ataupun emang cuma 2 hari sakit, minggu depan sakit lagi gitu. Tentang ini sih penyakit sebetulnya kayak alergi debu atau apa, alergi dingin sebetulnya anak itu gitu. Atau makanan juga sama, misalnya kayak anak yang autis atau cerebral palsy juga, dia kan anti coklat ya gitu. Jadi kalau dikasih coklat malah hiperaktif gitu. Kemudian ada yang autis. Ya, autis itu sebetulnya anti coklat tapi beda-beda sih tergantung kondisi anak. Cuma ada juga yang anti tepung gitu, makanan dari tepung nggak boleh. Efeknya sama kayak gitu juga, jadi hiperaktif. Lalu ada yang nggak boleh makan mecin, iya itu juga gitu. Jadi emang betul-betul harus dijaga sebetulnya punya anak ABK tuh nggak sembarangan kasih makan gitu. Cuma ya balik lagi ke kondisi keluarga sih. Kalau yang menengah ke bawah kan bingung juga gitu, daripada gak makan anaknya udah deh gitu. Ya itu sih karena berkebutuhan itu kali ya, jadi Iya, misalkan gitu. itu kalau jam belajar itu sampai sekolah Kalau di kami sih kita patokannya kalau yang mampu apa itu mampu didik 4 jam, mampu, tapi awalnya ketika masuk 2 jam dulu gitu. Kalau yang mampu latih sih 2 jam juga udah cukup gitu. Kalaupun nantinya ditambah 4 jam ya
cuma main gitu aja, cuma dilatih lebih ke latih bantu dirinya gitu, latih kemandirian itu aja. Berarti emang udah ada struktur atau kurikulum tersendiri ya? Oh, nah kalau kami itu gak pakai kurikulum, tapi namanya program pembelajaran individual, atau di tempat lain namanya IEP itu, individual education program gitu. Kayak gitu. Jadi dilihat dulu, nah bikin PPI ya, program pembelajaran individual itu dilihat dari tes, dari observasi dan asesmen kita masuk gitu. Dari situ lalu kita buat PPI-nya gitu. Jadi kita nggak sembarangan PPI sebetulnya. Kita lihat dulu dari saja sifat tes gitu. Nah kok asal-asalan juga kan nggak tepat juga gitu. Nah gitu. Ya kalau pakai kurikulum itu jatuhnya di SLB, karena kami sih homeschooling gitu. Nah kalau pakai kurikulum juga ya nggak nyampe lah gitu kasihan ke anaknya gitu. Kalau itu kan berarti harus anak yang mampu didik gitu. Tergantung kondisinya juga berarti. Dia kondisi ya. Jadi lebih luas lah kalau ngajar anak ABK tuh, baik dari program pembelajarannya, kemudian treatmentnya, seperti itu gitu. Nah kalau di kelas ini orang tua juga masuk ke kelas atau kalau di kami, tapi kalau di tempat lain juga kayaknya sama sih ya. Kita nggak boleh orang tuanya masuk gitu, kecuali kalau anaknya mogok gitu, gak mau sekolah, tapi orang tuanya ikut karena gendong gitu, atau ikut ngebujukin gitu. Jadi selebihnya kalau yang anaknya biasa aja sih nggak boleh, orang tuanya nggak boleh masuk ke kelas gitu, karena ngeganggu konsentrasi anak juga gitu. Ganggu konsentrasi maksudnya jadi fokus ke orang tuanya? Iya, fokus ke orang tuanya gitu. Rata-rata usianya berapa? Kalau di Kafir School tuh rata-ratanya sih udah 9 tahun ke atas, 9 sampai 12 tahun gitu. Cuma ya begitulah, anak itu kan usia 12 tahun juga kelihatan kecil badan itu, atau badannya biasa tapi ya kayak anak-anak. Tapi emang kelihatan ya, maksudnya perbedaan masing-masing anak, misal ada yang hobi main. Oh ya, ada kelihatan kok masing-masing ya punya minatnya sendiri lah gitu, punya kesukaannya sendiri gitu. Ada yang sukanya main puzzle gitu, ada yang sukanya mainin alat musik gitu. Ya, ada juga Gitu ada gitu. Macam-macam sih, cuma memang kalau untuk bakat ya sih. Tapi kalau ya ngembangin bakat sih memang mesti aktif juga orang tuanya gitu. Kalau anak gitu, misalnya anaknya suka mainin alat musik, coba deh gitu ikutin les misalkan gitu, kalau emang punya uang, ataupun kalau enggak misalkan ya coba aja otodidak gitu aja. Berarti kalau dalam kelas itu biasanya ada satu guru sama berapa anak? Kita maksimal 3 anak gitu, karena kalau lebih pusing juga ya handle-nya gitu. Oh, memang itu yang menyesuaikan. Ya menyesuaikan juga gitu. Jadi bertiga juga udah cukup lah, lumayan gitu. Oke. Karena emang keadaannya juga paling nggak biar maksimal juga kan? Iya, biar maksimal gitu. Paling itu aja sih.
sama Maksi juga udah ngajak gitu berbagi gitu. Iya barangkali ntar ada juga orang tua yang bisa tahu atau orang-orang yang Iya boleh. ada yang kira-kira mau disampaikan nggak, entah itu untuk orang tua orang-orang awam yang belum tahu. Paling ke orang awam ya gitu. Jadi kalau ketemu anak-anak berkebutuhan khusus gak usah takut, biasa aja. Kalau emang bisa diajak bercanda aja, nggak apa-apa kok gitu. Gak usah segan gitu, gak usah takut gitu. Apalagi kalau Down syndrome kan mukanya sama nih gitu, tenang aja gitu. Jangan sampai diejek juga gitu. Itu sih benar-benar Sama dia. ada lagi nggak? Udah sih cukup itu aja.